Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis kemudian menjaganya lalu menyampaikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat karena banyak menerima nikmat darimu ya Allah. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, yaitu sebuah kitab kumpulan zikir dan doa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hadis yang ketiga. Wa balaghana 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala innama yuhfadu rajulu ala qadri niyyatihi wa qala ghairuhu innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Maksudnya, setiap seseorang itu akan diberi balasan, akan diberi pahala sesuai dengan kadar niatnya. Kalau niatnya ikhlas tinggi, maka akan diberi pahala ikhlas yang sangat tinggi. Kalau kadar niatnya ikhlasnya rendah, maka dia akan diberi pahala ikhlasnya rendah. Maksudnya apa? Nah, ini ada keterangan lain yang mengatakan kamin amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya yasiru amalal akhirah bi husnin niyyah wa kamin amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah yasiru amalad dunya bisu idniyah. Banyak amal-amal perbuatan yang kelihatannya amalan akhirat seperti sholat, puasa, naik haji, kemudian ibadah-ibadah lainnya seperti zikir, kelihatannya dia ibadah mahdoh murni karena mencari akhirat. Tetapi pada akhirnya hanya menjadi amal dunia saja, tidak bernilai pahala. Kenapa? Karena niatnya jelek. Contoh niat yang jelek, dia sholat karena riya, ini yang sering dicontohkan oleh para ustadz ketika pengajian itu, sholat karena ingin dipuji calon mertua misalnya itu, atau sholat karena ingin dipuji oleh calon majikan. Nah, itu contoh niat yang buruk. Nah, maka perbuatan yang baik seperti sholat, zakat, puasa, sedekah dan lain-lainnya itu kemudian bernilai nol. Kenapa? Niatnya salah. Sebaliknya, ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan dunia kemudian menjadi perbuatan akhirat karena apa? Bagusnya niat. Contoh misalnya ada orang yang membersihkan, menyapu jalan. Kelihatannya kan dia perbuatan duniawi. Apa? Ya, menyapu jalan. Apa ibadahnya orang nyapu? Apalagi jika menyapunya dia merupakan dari orang-orang yang digaji. Oh iya, dia menyapu perbuatan dunia, sudah mendapatkan gaji balasan dunia, udah habis, nggak ada pahala sama sekali kelihatannya. Tetapi ketika dalam hati dia ada niat baik, misalnya ini saya bersihkan jalan nih ke arah masjid,
supaya orang-orang ketika mau berjamaah ke masjid tidak terganggu, menjadi enak. Ini saya bersihkan nih jalan menuju ke tempat pengajian agar mereka datang tidak terganggu oleh halang-halangan yang ada di jalan. Tuh perbuatan yang kelihatannya remeh membersihkan jalan, kemudian jika berubah menjadi perbuatan berpahala besar karena apa? Bagusnya nih niat. Bahkan ini membersihkan sesuatu yang mungkin menyakitkan dari jalanan, itu merupakan salah satu tanda dari kesempurnaan iman yang jumlahnya 60 lebih atau 70 lebih yang biasa kita bahas kemarin pada pembahasan kitab Mukhtasar Shahih Bukhari sebelumnya. Sudah jelasnya. Jadi di sini Imam Nawawi ingin menegaskan kalau kita mau zikir luruskan nih niat. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis keempat. Wali qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaqin ala sihhatihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Ketika aku perintahkan kepada kalian sesuatu maka kerjakanlah semampunya. Maksudnya begini, ketika kita mendengar perintah agama, mendengar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kerjakanlah perintah tersebut semampunya. Jangan sampai kita tidak meninggalkan, tidak mengerjakan sama sekali. Kenapa? Karena dengan cara mengerjakan perintah walaupun hanya sedikit, maka kita itu menjadi kelompok orang-orang yang mengamalkan perintah tersebut. Contoh misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kalau pagi hari supaya membaca zikir doa subhanallahi wa bihamdi 100 kali misalnya. Kalau kita mengucapkan zikir subhanallahi wa bihamdi pagi hari 100, kemudian subhanallahi wa bihamdi sore hari 100, maka pada hari itu dia menjadi orang yang paling utama di seluruh dunia, tidak terkalahkan oleh siapapun terkecuali oleh orang yang membaca lebih banyak. Ya, misalnya kita membaca subhanallahi wa bihamdi 100 kali, ada orang lain yang membaca subhanallahi wa bihamdi 200 kali, otomatis kita terkalahkan. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu perintah dari Rasulullah, amalkanlah semampunya, walau hanya sekali, walau hanya 2 kali, walau hanya 3 kali. Syukur-syukur bisa istiqomah, kan begitu. Kita lanjutkan hadis nomor 5. Ini Imam Nawawi mengatakan sebelum hadis, i'lam annahu kama yustahabbul dzikru yustahabbul julus fi hilaqi ahlihi wa qad tawaharatil adillah ala dzalik wa sataritu fi mawadhiha insyaallah taala. Jadi begini, zikir di sini dijelaskan hukumnya sunnah. Nah, duduk di majelis zikir juga hukumnya sunat. Maksudnya apa? Kita bisa berzikir sendiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau kita bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau yang senang dilakukan bisa ada lagu-lagu yang sedang viral sekarang, ada Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, dan seterusnya, atau yang lainnya Bismillah tawassalna billah dan lain-lain. Anda bisa zikir sendiri, hukumnya sunnah.
Tetapi ketika Anda zikir bersama-sama dalam majlis zikir, maka otomatis Anda dapat keutamaan lainnya. Pahala zikir dapat, pahala duduk di majlis zikir juga dapat. Imam Nawawi menyebutkan dalam hadis kelimanya, wa yakfi dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaquz zikri wa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqaz zikri fa idza atau alaihim hafu bihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman surga, maka mampir dan merumputlah di taman surga tersebut. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, hilaqul zikri, itu lingkaran zikir, kumpulan zikir atau majlis zikir. Fa innallaha ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqal zikri. Sesungguhnya Allah itu memiliki sekelompok malaikat yang tugasnya dia itu berjalan di muka bumi mencari majelis zikir. Nah, ketika malaikat ini menemukan majelis zikir, orang-orang kelompok yang sedang berzikir, maka malaikat tersebut kemudian hafu, menaungi mereka dengan sayapnya ikut berzikir. Jadi jelas ya. Jadi salah satu keutamaan majelis zikir itu dia dinaungi oleh malaikat. Jadi kalau kita mau mendapatkan naungan malaikat, maka datanglah ke majelis zikir. Nah, kalau tidak di majelis zikir, siapa yang menaungi? Wallahu a'lam, mudah-mudahan malaikat yang lainnya. Hadis yang ke-6. Wa rawaina fi sahihi Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alqati min ashabihi faqala ma ajlasukum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabihi alaina. Qala Allah ma ajlasukum illa dzaka. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah. Dalam kitab Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, disebutkan sebuah hadis bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menjumpai para sahabat yang sedang duduk-duduk. Rasulullah bertanya, apa yang membuat kalian berkumpul di sini, duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk di sini mengingat Allah dan memuji Allah, karena Allah telah memberi petunjuk kepada kami dan memberi anugerah kepada kami. Rasulullah kemudian bertanya, demi Allah, enggak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali hal tersebut. Para sahabat menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk di sini kecuali karena mengingat Allah dan nikmat Allah tadi itu ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, amma inni lam astakhlifuhum. Aku ini tidak akan memarahi kalian. Tetapi malaikat Jibril telah datang kepadaku dan memberitahu sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Nah, jadi ini salah satu keutamaan majelis zikir. Kalau tadi keutamaan pertama majelis zikir itu dia dinaungi oleh para malaikat, keutamaan majelis zikir yang kedua, majlis tersebut itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat,
maka kerjakanlah zikir secara bersama-sama. Kalau ada majelis zikir, datang. Insya Allah kita akan masuk dalam kelompok orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang tidak datang gimana? Yang tidak datang, ini ada hadis yang lain itu mengatakan begini. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dakwah sedang memberi pelajaran kepada para sahabat. Kemudian datang melewatlah 3 orang. Nah, yang 3 orang ini yang satu masuk ke majelis Rasulullah dan duduk di paling depan. Kemudian yang satunya lagi itu duduk di belakang karena ada tempat yang kosong. Dan yang satunya lagi dia pergi tidak masuk atau duduk mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenai hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan bahwa orang yang pertama dia awa ilallah, maka dia itu duduk di paling depan, maka dia menjadi kelompok Allah dan kelompok Rasulullah. Kemudian orang yang kedua duduk di belakang karena rasa malu, maka Allah pun malu kepada dia. Malu dalam artian malu kalau tidak menghormati dia, misal malu kalau sampai menyiksa dia. Dengan kata lain, kedua orang ini baik yang duduk di depan maupun duduk yang di belakang, dua-duanya sama-sama mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulullah. Sedangkan orang yang ketiga fa'aradallah, orang yang ketiga tidak masuk dalam majlis Rasulullah, maka Allah pun fa'arada, membiarkanlah berpaling dari dia. Jadi istilah kata mah bodoh amat. Jadi kalau yang 2 itu masuk kelompok Rasulullah dan mendapatkan ridho Allah, sedangkan orang yang tidak masuk dalam majlis zikir itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warawaina fi sahihil Muslim aidan, hadis yang ke-7 ngan Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala, tidaklah berkumpul suatu kaum meskipun bahasanya kaum, insya Allah kalau dia 3, 4 atau 5 orang berkumpul kemudian sama-sama berzikir kepada Allah, sama-sama membuat majlis zikir, insya Allah sudah termasuk majlis zikir. La yaqudu qaumun yadhkurunallahu illa haffathumul malaikatu. Jadi kalau ada orang duduk kemudian ingat atau zikir kepada Allah atau mengadakan pengajian atau apalah, maka kemudian malaikat itu akan datang menaungi dia. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan dilimpahkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan turun ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan dia itu akan dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 4 keutamaan majlis zikir. Yang pertama, dia itu didatangi oleh para malaikat. Sehingga kemudian saya sering berkata itu, ya udah datang saja ke majlis zikir, maka nanti itu kemudian malaikat akan menaungi dia, rahmat Allah kemudian akan datang. Apa maksudnya rahmat Allah itu akan datang? Ya, kalau dia orang sakit masuk ke dalam majlis zikir, mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh. Kalau dia orang yang sombong kemudian masuk ke dalam pengajian majlis zikir, mudah-mudahan kesombongannya hilang. Karena apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang lagi banyak masalah masuk ke dalam majlis zikir, mudah-mudahan masalahnya cepat hilang. Kenapa? Ya, karena dia mendapat rahmat Allah. Kemudian juga orang-orang yang misalnya pedagang lah, dagangnya nggak laris-laris, datang aja ke pengajian, datang aja ke majlis zikir, duduk,
ikut berzikir, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dagangannya jadi laris, kemudian dia menjadi orang yang sejahtera. Nah, jangan-jangan semua persoalan hidup yang kita hadapi masalah ini salah satu sebabnya karena kita tidak pernah datang ke majelis zikir. Ada pengajian nggak datang, kemudian timbullah masalah hidup. Ada tahlilan nggak datang, kemudian timbul masalah hidup. Jangan-jangan karena itu. Karena apa? Karena hati kita tertutup untuk datang ke majelis zikir. Illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu. Kemudian dia akan mendatangkan ketenangan. Nah, kalau kita lihat itu fenomena di masyarakat kita itu, ada orang-orang yang dalam mencari ketenangannya itu keluar rumah, pergi ke mall. Tujuannya apa? Cari tenang. Ada orang-orang yang keluar rumah berkunjung ke restoran-restoran buat makan dan apa-apa. Tujuannya apa? Cari ketenangan. Ada orang yang keluar rumah datang ke tempat-tempat wisata, ke pantai, ke gunung misalnya. Tujuannya apa? Cari ketenangan. Tapi ketenangan yang mereka dapat dengan cara seperti itu, yakinlah itu ketenangan yang sesaat saja. Setelah itu kembali kepada kegelisahan yang dia rasakan. Tetapi ingat, ada satu bentuk ketenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang datang ke majelis zikir. Ada pengajian datang, ada tahlilan datang, ada maulidan datang. Ketenangan akan datang. Enggak ada tuh nanti kegelisahan. Allahumma amin. Jadi ingat, ada satu tempat di mana kita bisa memperbaiki diri kita, di mana kita bisa mendapatkan ketenangan, di mana kita bisa mendidik anak-anak kita, yaitu yang dinamakan majelis zikir. Siapa yang mendidik? Para malaikat. Siapa yang mendidik? Rahmat Allah. Siapa yang mendidik? Sakinah dari Allah. Nah, kalau yang enggak mau datang, wallahu a'lam. Gitu. Mudah-mudahan ada rahmat lain yang kemudian mengantarkan mereka mau datang ke majelis zikir. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, kemudian orang-orang tersebut yang duduk di majelis zikir dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Tuh, para malaikat, yang kamu dulu meragukan saya menciptakan manusia, kamu saksikan sendiri bahwa manusia itu sekarang melakukan majelis zikir. Ya, itulah 4 majelis zikir keutamaannya. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia patut bersyukur karena yang namanya majelis zikir itu bertebaran di mana-mana. Contoh, kalau datang bulan Maulid ada majelis zikir namanya Muludan atau peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu majelis zikir. Karena apa? Ya, isinya satu pengajian, yang kedua isinya membaca sejarah Nabi, yang ketiga itu isinya biasanya ada sedekah dari orang-orang yang mau sedekah, baik berupa makanan ataupun apa. Kalau ada yang tidak setuju dengan Maulid karena di sana mungkin ada suatu kemungkaran, ada suatu maksiat, ya silakan. Anda hilangkan maksiatnya, kikis kemungkarannya, majelis zikirnya kita dirikan bersama-sama. Itu fakta. Kemudian masuk bulan Rajab, ada istilah Rajaban, majelis zikir lah lagi. Nanti masuk bulan Syawal, ada istilah pengajian halal bihalal, majelis zikir lagi. Kemudian nanti masuk tahun baru ada pengajian Muharraman, majelis zikir lagi. Masuk bulan Ramadan misalnya ada pengajian lagi, majelis zikir lagi. Itu yang sifatnya setiap bulan. Di setiap lingkungan pun biasanya ada pengajian rutin bulanan, ada pengajian rutin mingguan, ada pengajian rutin harian. Nah, itulah tempat-tempat di mana Allah akan memberikan ketenangan kepada kita.
Itulah tempat-tempat di mana diri kita dan diri keluarga kita, anak-anak kita akan diperbaharui secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat yang diturunkannya. Kemudian kalau yang di sekup RT itu kan biasanya ada orang meninggal berkumpul kemudian membaca ayat-ayat Al-Qur'an, itu zikir. Kemudian setelah sehari 2 hari kemudian orang-orang berkumpul doa bersama membaca ayat Al-Qur'an, itu majelis zikir. Itu sangat banyak. Coba Anda lihat seberapa banyak Anda ke majelis zikir, sebanyak itu pula insya Allah Anda mendapatkan ketenangan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebanyak itu Anda tidak pernah ke majelis zikir, maka sebanyak itu pula kerugian-kerugian yang akan Anda terima. Ya rugikan, ya Anda akan menyesal, kenapa dulu saya tidak mau datang ke majelis zikir. Kita lanjutkan hadis ke-8. Wa rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim ngan Aisyah radhiyallahu anhu qalat nazalat hadhil ayat wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Nah, ayat ini itu turun dalam kaitannya dengan doa. Artinya kalau kita berdoa jangan terlalu keras tetapi jangan terlalu samar. Lihat situasilah. Kalau seharusnya keras kita keraskan, kalau seharusnya pelan kita pelankan, kalau seharusnya sedang kita sedangkan. Sedang di dalam zikir juga begitu. Kalau seharusnya keras zikirnya keraskan, kalau seharusnya pelan pelankan, kalau seharusnya sedang sedangkan. Lihat situasi dan kondisi, karena semuanya bagus. Mau keras bagus, mau pelan bagus, mau sedang-sedang saja juga bagus. Nah, rupanya untuk pagi hari ini itu saja. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa zikir itu bisa dilakukan sendirian. Itu misalnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi juga bisa dilakukan secara bersama-sama yang disebut majelis zikir. Pahalanya apa? Kalau dia zikir sendirian hanya dapat pahala zikir saja. Kalau dia zikir bersama-sama dapat pahala zikir plus dapat pahala duduk di majelis zikir. Selain itu ada keutamaan-keutamaan khusus bagi orang-orang yang duduk di majelis zikir. Yang pertama, dinaungi oleh para malaikat. Yang kedua, dikasih rahmat, diguyur dengan rahmat. Yang ketiga, diberi ketenangan, nazalat alaihimus sakinah. Dan yang keempat, dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lupa kita berdoa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.